Hai guys, jumpa lagi di channel Mikrotik Indonesia. Kali ini kita akan membahas fitur mengenai virtualisasi yang ada di Routerbot. Nah, seperti apa kelanjutan video ini? Simak terus di channel Mikrotik Indonesia dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah, seperti yang kita ketahui untuk virtualisasi saat ini cukup berkembang ya. Di antaranya kita bisa memanfaatkan satu hardware itu bisa digunakan untuk berbagai macam fungsi atau service. Nah, di Mikrotik juga sama, dia ditambahkan sebuah fitur untuk virtualisasi yaitu di Routerbot terutama itu ada yang namanya Meta Router. Ya, jadi di Mikrotik sendiri sistem virtualisasinya itu sejauh ini sampai versi 6 ini ada dua sebenarnya. Yang pertama itu KVM dan yang kedua adalah Meta Router. Nah, kalau KVM itu nanti digunakan untuk Mikrotik di arsitektur x86, sedangkan di Routerbot itu ada fitur Meta Router. Nah, Meta Router sendiri ini sebenarnya fiturnya cukup lama ya, ditambahkan di versi 3 atau versi 4 itu sudah ada dan kemudian mulai dikembangkan juga di versi 7 ini ada sebuah virtualisasi juga yaitu Docker. Nah, untuk kali ini virtualisasi yang kita bahas adalah Meta Router yang mana virtualisasi yang support di produk-produk Routerbot Mikrotik. Nah, sebelum kita menjalankan fitur Meta Router ini perlu diketahui untuk requirement atau syarat-syarat dari hardware yang bisa diinstal atau diaktifkan fitur Meta Router ini. Yang pertama adalah seri dari Routerbotnya. Nah, jadi kita bisa mengaktifkan fitur Meta Router di Mikrotik itu untuk produk-produk seperti RB400, kemudian RB700 series yang tanpa menggunakan SPI flash dan juga RB900 series dan RB2011. Itu merupakan produk-produk yang bisa kita aktifkan fitur Meta Routernya. Nah, selain untuk produk Routerbot tersebut ya, requirement yang lain itu adalah kita harus perhatikan kapasitas RAM-nya. Jadi untuk Meta Router ini nanti kita bisa membuat virtualisasi router OS di dalam Mikrotik ya, di dalam Routerbot. Nah, untuk kapasitas RAM-nya itu minimal 24 MB. Oke, di bawah kapasitas itu ya, di bawah 24 MB itu kita tidak bisa mengaktifkan fitur Meta Router ini. Ya, jadi perlu diperhatikan yaitu kapasitas RAM-nya minimal 24 MB. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana kalau kita ingin membuat virtualisasi dengan RAM di bawah 24 MB. Nah, mungkin nanti kita bisa menggunakan image selain router OS gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi bagaimana kalau kita tambahkan misalnya virtualisasi untuk sistem yang lain, misal kayak Linux ya, Ubuntu atau mungkin varian yang lain, Linux yang lain mungkin. Nah, itu untuk Meta Router ini dia tidak mendukung kebutuhan tersebut ya, karena di sini terbatas dari segi resource-nya. Ya, jadi Routerbot itu resource-nya kecil ya, mungkin nanti untuk virtualisasi yang bisa digunakan itu mungkin sama-sama router OS ya, sistem router OS-nya, atau pakai sistem yang lain, cuma ini terkhusus ya, seperti misalnya OpenWRT. Nah, selanjutnya untuk saat ini seberapa banyak kita bisa menambahkan virtual mesin di Meta Router. Nah, di wiki.mikrotik.com itu kita bisa lihat di situ untuk requirement kapasitasnya yaitu sebanyak 8 VM atau 8 virtual mesin. Dan juga untuk interface virtualnya kita bisa menambahkan hanya 8 saja. Nah, mungkin di kedepannya di wiki juga disebutkan bahwa nanti sistem atau fitur Meta Router itu bisa menampung sebanyak 16 virtual mesin. Ya, jadi untuk saat ini sampai sekarang ini maksimal yaitu up to 8 VM dan 8 virtual interface. Ya. Nah, dan juga untuk penggunaan Meta Router ini, kalau misalnya kita punya storage tambahan di luar NAN, itu kita tidak bisa gunakan ya. Jadi untuk virtual machine ini atau Meta Router ini nanti dia akan menggunakan kapasitas penyimpanan atau storage yang ada di NAN. Ya, jadi kalau kita pakai storage misalnya USB ya, USB eksternal
USB flash disk ya, atau mungkin hard disk. Nah, itu kita tidak bisa gunakan untuk kebutuhan meta router ini. Oke guys, tak perlu lama-lama ya, kita akan langsung saja coba untuk konfigurasi meta router yang ada di Mikrotik. Nah, di sini saya sudah siapkan seperti biasa router ya untuk bahan percobaan. Nah, selanjutnya kita akan remote terlebih dahulu untuk routernya. Dan di sini saya akan menggunakan RP951UI ya untuk percobaan kali ini, dan untuk versinya di sini 6.48 ya. Nah, untuk fungsi atau fitur meta router kita bisa akses, bisa kita temukan di bagian menu. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, di sini nanti akan ketemu meta router. Nah, tinggal kita klik. Dan di sini ada beberapa tab atau menu di fitur meta router ini yang bisa kita setting nantinya. Nah, yang pertama untuk membuat VM-nya ya, virtual mesinnya itu cukup gampang sekali ya. Misal sekarang ini saya akan coba untuk membuat virtualisasi router OS ya. Nah, caranya gimana? Ya, caranya kita tinggal klik tombol plus yang ada di tab meta router di sini. Ya. Ini. Kemudian selanjutnya di sini kita kasih nama aja untuk virtual mesinnya, misalnya di sini Meta 1. Nah, untuk memory size-nya karena kita ingin membuat virtualisasi router OS, maka di sini direkomendasikan menggunakan memory size sebesar 24 MB ya. Nah, kemudian untuk di size ini kita bisa kosongkan saja, nanti secara default si sistem akan mengalokasikan space khusus yang ada di storage NAND-nya ya. Jadi kita tidak perlu setting ini by default. Ya, yang terutama yang perlu disetting adalah name-nya, ya nama meta routernya dan juga memory size-nya di sini. Nah, misalnya kalau memory size ini kita akan coba turunkan misalnya ke 16 MB misalnya. Ini saya akan coba ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita apply itu nanti akan muncul error di sini ya, bahwa untuk minimum virtualisasi menggunakan sistem router OS ya, jadi virtualisasinya nanti pakai image router OS gitu ya, itu nanti ya sebesar 24 MB itu minimalnya ya, seperti yang ada di ini ya, di wiki tadi ya. Nah, jadi di sini kita pakai memory size-nya 24 MB ya, megabyte, kemudian tinggal kita klik apply atau OK. Nah, secara otomatis di sini sistem sudah membuatkan sebuah VM ya dengan nama Meta 1 dan statusnya di sini running. Nah, kemudian di sini kita hanya membuat VM-nya saja ya. Jadi untuk mungkin diakses dari luar atau untuk koneksi jaringannya ini belum bisa ya, karena belum ada interface-nya. Nah, supaya virtual mesin yang kita buat ini ya itu bisa diakses, dimanfaatkan untuk koneksi di jaringan kita, itu kita perlu menambahkan yang namanya virtual interface-nya. Nah, caranya gimana untuk menambahkan virtual interface-nya? Ya, kita tinggal masuk ke virtual Ethernet ya. Kemudian klik tombol plus. Nah, di sini dikasih nama apa terserah untuk virtual Ethernet-nya. Nah, kalau sudah klik apply seperti ini ya. Selanjutnya kita geser ke tab interface. Kemudian klik tombol plus. Nah, di sini kita akan tentukan untuk interface virtual mesin ya. Itu kita gunakan tipenya apa? Apakah dinamik atau statik. Jadi ada dua pilihan sebenarnya di sini. Nah, karena tadi kita sudah membuat virtual Ethernet secara manual ya, maka kita bisa pilih di sini secara statik gitu. Ya, kemudian tinggal kita pilih, kita arahkan di sini static interface-nya, kita pilih interface yang mana. Nah, ini interface virtual yang kita buat tadi. Jadi kita arahkan ke virtual Ethernet yang tadi ya. Kayak ini. Atau mungkin pakai tipe dinamik juga bisa, nggak ada masalah.
nanti secara otomatis sistem akan membuatkan virtual interface secara otomatis ya, secara dinamik ya. Tapi ya ini opsional sih, bisa dinamik bisa statik, karena tadi kita buatnya manual untuk virtual Ethernet-nya ya, kita pakai yang statik ini. Ya, kita tentukan interface-nya mana, misalnya di sini VIF1 ya. Nah, kalau sudah, oh ya jangan lupa untuk virtual mesinnya ini ya, misal kita punya beberapa virtual interface nanti ya, kita arahkan sesuai dengan VM yang akan kita tambahkan interface-nya di sini. Ya, kalau sudah klik apply atau oke. Nah, di sini VM kita sudah ada satu virtual interface yang nanti kita akan gunakan untuk koneksi ke jaringannya ya. Kalau kita cek di menu interface itu nanti juga sama, dia akan muncul satu interface baru, yaitu interface virtual ya, virtual Ethernet di sini namanya VIF1 ya. Nah, selanjutnya di sini bagaimana caranya kita bisa akses atau istilahnya konfigurasi router virtualnya ya, atau meta routernya tadi. Nah, caranya gampang di sini, kita bisa melakukan bridging ya, bridging antara interface virtual tadi dengan interface fisik yang terhubung ke jaringan. Nah, di sini kebetulan untuk interface fisik yang terhubung ke jaringan itu Ether1 ya, nanti kita akan bridging antara Ether1 dan VIF1 ini ya. Caranya tinggal kita buat interface bridge. Tombol plus di sini, klik OK. Kemudian di port itu kita masukkan VIF1 ya, virtual interface 1. Kemudian Ethernet 1. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, ini seharusnya untuk interface VIF dan Ethernet ini sudah masuk ke dalam satu layer 2 yang sama ya, satu broadcast domain yang sama, dan tentunya untuk virtual machine yang ada di dalam router ini itu bisa diakses langsung dari jaringan lokal kita. Nah, sekarang kita coba ya, ini saya close dulu untuk perangkat routernya ini, saya disconnect. Nah, kalau kita scan di Winbox di sini, nah ini sudah kelihatan ya guys, di bawah ini sudah ada satu penambahan informasi router baru, tapi namanya di sini RB Meta Router ya. Jadi kondisi sekarang ini ya, ini laptop saya connect ke jaringan lokal ya di layer 2 yang sama dengan perangkat router yang ada di depan ini. Nah, router di sini ini saya tambahkan virtual machine, kemudian tadi saya sudah juga tambahkan virtual interface, saya bridging dengan Ether1. Nah, tentunya ketika saya scan pakai Winbox melalui laptop ini, nah di sini akan muncul satu router baru, yaitu namanya RB Meta Router, yaitu virtual mesin yang sudah kita buat tadi ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya gampang, selanjutnya kita tinggal konfigurasi saja di sini untuk router RB Meta Router ini ya. Ya, tinggal kita klik, terus kita connect. Nah, di sini kita mengakses ya sistem dari virtual mesinnya tadi ya, router S virtualnya tadi. Nah, kalau kita cek di interface, nah ini interface-nya cuma satu guys ya, Ether1 ya. Nih. Karena tadi saya buatnya cuma satu virtual interface-nya, yang munculnya di sini juga satu. Nah, kalau sudah, kita juga bisa nih konfigurasi IP di sini, di IP address ya, IP-nya berapa. Ya, kita arahkan ke Ether1 di sini. Atau kalau enggak, kita bisa tambahkan juga service DHCP client. Ya, IP DHCP client, klik tombol plus, kemudian kita arahkan di Ether1-nya ini. Klik apply. Nah, di sini router bot Meta Router di sini sudah mendapatkan IP ya dari DHCP client. Ya.
Oke guys, sampai sini kita sudah berhasil untuk membuat sebuah virtual mesin menggunakan meta router. Kemudian kita sudah coba untuk akses virtual mesinnya, kita tambahkan IP. Dan selanjutnya mungkin bisa kita sesuaikan, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di jaringan. Ya misal kalau user kita membutuhkan servis khusus, dia butuh satu router spesifik ya untuk user tersebut, ya nanti daripada kita tambahkan atau kita beli router baru, ya kita bisa buatkan virtual mesin seperti ini ya. Nah misal kalau ada pertanyaan bagaimana kalau sistem yang dibuat virtualisasi itu bukan sistem router OS. Nah jawabnya adalah bisa, nggak ada masalah. Tetapi di sini ada catatan, yaitu untuk image yang kita import ya atau kita tambahkan ke perangkat router kita itu khusus ya, jadi sudah disediakan oleh Mikrotik sendiri dan kita tinggal download terus import atau kita setting di meta router Mikrotik kita ya. Jadi kalau kita custom pakai image yang lain, misal kayak tadi ya Ubuntu, kemudian mungkin image yang pada umumnya kita pakai di virtualisasi yang sesungguhnya, yang sebenarnya yang di PC atau di virtual mesin yang lain, itu kita tidak bisa lakukan seperti itu ya. Jadi sudah disediakan sendiri untuk image-nya, tinggal kita download kemudian kita implementasikan atau aplikasikan di sistem meta router kita ya. Nah untuk sistemnya sendiri ya guys, itu kita bisa download di halaman mikrotik.com ya. Di halaman wiki.mikrotik.com, kemudian di manual meta router ya. Nih. Kemudian di bawah ini ada ya link downloadnya ya. Resource downloadnya, yaitu di sini sudah disediakan untuk image arsitektur MIPS dan juga PPC ya. Nah, karena di sini kebetulan router yang kita pakai ya meta router di sini perangkatnya yaitu pakai MIPS B ya, maka kita download yang image MIPS di sini. Nah, tinggal kita klik. Kemudian kita download. Nah setelah kita selesai mendownloadnya ya, sekarang kita akan upload ya image yang kita download tadi ke sistem atau ke sini ya, menu file di Mikrotiknya ya. Kita akan upload untuk hasil download tadi ya image-nya ke sini, ke menu file. Ini kemudian kita upload saja sampai ya, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kalau sudah selesai kita bisa langsung buat virtualisasi dengan sistem OpenWrt di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini sistem yang dibuat oleh Mikrotik ini menggunakan OpenWrt ya. Ini kelihatan ya, ini OpenWrt MIPS ya .tgz ya, ini ekstensi filenya. Nah setelah proses upload selesai, selanjutnya kita akan coba untuk tambahkan ke sistem meta routernya. Nah caranya gimana? Caranya cukup gampang guys ya. Kita tinggal klik import image yang ada di sini ya, di atas ini tombol import image, kita klik. Kemudian untuk file name-nya kita pilih file yang kita upload tadi. Di sini namanya OpenWrt ya, sesuai dengan yang kita upload tadi ya. Kemudian nah di sini kebetulan untuk penggunaan sistem selain router OS tadi itu kita bisa pakai memory size-nya sebesar 16 MB ya. Kalau yang router OS itu minimal 24, kalau untuk selain router OS ya khususnya untuk OpenWrt di sini ini bisa kita gunakan memory size-nya minimal 16 MB ya. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal klik start. Kita tunggu untuk proses importnya sampai 100%. Oke. Nah, kita tunggu sampai status yang ada di tab meta router ini running ya. Ini. Jadi name MR3 ini merupakan image dari OpenWrt tadi. Ya, yang atasnya ini router OS yang sebelumnya kita buat ya.
Nah, seperti halnya router S tadi ya, untuk virtual machine di sini belum memiliki interface. Jadi kalau kita mau akses dari jaringan luar itu belum bisa. Nah, caranya sama ya, kita harus tambahkan virtual interface terlebih dahulu di VM-nya ini. Nah, mungkin ini skenario yang berbeda ya, saya akan gunakan yang dinamik ya, kalau tadi kan statik ya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan yang dynamic interface. Nah, caranya klik tombol plus di tab interface di meta router ini. Terus kita pilih virtual machine-nya, yaitu yang namanya MR3. Terus type-nya kita pilih yang dynamic. Nah, di sini nanti secara otomatis sistem juga akan menambahkan dynamic MAC address-nya ya untuk alamat layer 2-nya. Nah, nggak perlu repot-repot ya, kita tambahkan manual ke interface bridge. Nah, di sini sudah disediakan parameter dynamic bridge. Kita tinggal arahkan ke interface bridge yang sudah kita buat tadi. Ya, jadi penambahan interface kemudian dimasukkan ke menu bridge itu secara otomatis di sini kalau kita pakai type-nya yang dinamik. Nah, kalau sudah klik apply atau juga oke. Nah, di sini untuk interface dinamik ini ya akan digunakan oleh VM MR3. Ya. Nah, kalau kita cek di menu interface, nah ini juga sama, nanti akan ada satu interface tambahan lagi, yaitu VIF2 namanya. Tapi ada perbedaan, yaitu di flag-nya di sini dia ada flag D-nya. Ya, ada D ini artinya dinamik ya. Dynamic ya, running, kemudian ini S-nya itu statik ya. Jadi beda yang atasnya, kalau atasnya gitu secara manual, tapi kalau yang bawahnya ini secara dynamic untuk penambahnya. Dan ini secara otomatis dia sudah sudah masuk ke dalam menu bridge. Ya. Oh ya, sorry, S-nya di sini ini bukan statik tapi slave ya, DRS dynamic running slave ya. S di sini mengindikasikan bahwa untuk VIF2 ini dia masuk ke interface bridge. Kalau kita cek, nah di bridge port ini juga sudah ditambahkan secara dynamic juga untuk interface-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba cek, kita lihat apakah sistem dari virtual machine dari OpenWrt yang kita tambahkan ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Ya. Nah, kalau kita pakai image dari router S mungkin kita bisa remote ya menggunakan Winbox dari laptop, tapi kalau untuk OpenWrt di sini tentunya beda ya, kita tidak bisa untuk remote menggunakan Winbox. Jadi ada cara lain di sini untuk mengecek sistemnya bisa berjalan atau tidak ya. Kita akses sistem dari OpenWrt-nya ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa melalui menu meta router di sini ya, kemudian kita klik kanan virtual machine dari OpenWrt-nya. Nah, di bawah ini ada opsi atau pilihan konsol. Nah, ini bisa kita gunakan untuk remote akses dari virtual machine di sini. Nah, di sini ya kita sudah masuk ke sistem dari OpenWrt. Nah, kita lihat command prompt-nya di sini CLI-nya ya. Terminalnya ini sudah mengarah ke atau masuk ke sistem dari OpenWrt ya. Nah, kita tinggal cek misal menu IP, di konfigurasi IP. Nah, di sini kita bisa lihat interface-nya ya. Ini. Dan juga IP yang ditambahkan di interface-nya di sini. Ya, nanti untuk IP bisa kita konfigurasi juga ya. Config network. Nah, di sini kita bisa ganti nanti ya. Mungkin bisa pakai DHCP seperti itu. Nah, di sini kita akan coba untuk mengganti IP address ya dari OpenWrt-nya di sini ya. Kita akan coba ganti. Ini yang tadinya statik mungkin kita ubah ke dynamic ya menggunakan DHCP. Kemudian untuk parameter di bawahnya ini mungkin bisa kita hapus karena kita nggak pakai statik ya.
Kita simpan untuk perubahan ini dengan escape, kemudian ketikkan WQ, kemudian enter. Oke, selanjutnya kita akan coba reload untuk konfigurasi di networknya di sini. Ya. Network reload. Oke, kita tunggu untuk proses reloadnya. Oke, setelah selesai kita cek di ipconfig, ifconfig ya. Nah, di sini untuk interface bridge-nya tadi kita sudah mendapatkan IP 10.0.1.236. Ini sudah satu segmen dengan jaringan yang ada di sini ya. Oke. Kita coba untuk tes misalnya ping ke internet ya, ping 888. Nah, ini sudah connect ya ke internet, ping 88 sudah reply. Ya, ini jadi sistem dari OpenWrt ini sudah berjalan untuk konfigurasi. Contohnya di sini saya config IP-nya ya, saya sesuaikan IP-nya itu juga sudah jalan, ping ke 88 reply ya. Jadi nggak ada masalah ini. Nah, selanjutnya setelah kita setting IP sudah connect ke jaringan, tentunya kita bisa remote menggunakan perangkat-perangkat laptop yang ada di jaringan lokal kita ya. Ya pakai misal putih ya, atau mungkin telnet gitu. Baik guys, jadi kesimpulan kali ini adalah kita bisa setting virtualisasi di MikroTik ya. Kalau kita kebetulan di lapangan kita menggunakan router board, maka jenis virtualisasi yang kita bisa gunakan adalah meta router. Ya, tapi kalau jenis dari perangkat kita itu menggunakan PCX86, maka nanti kita bisa menggunakan KVM. Nah, untuk KVM ini mungkin nanti kita akan bahas di video mendatang ya, video selanjutnya. Oke, demikian tadi untuk pembahasan mengenai virtualisasi di router board menggunakan fitur meta router. Dan nanti apabila ada pertanyaan mengenai video ini, ya seperti biasa langsung saja guys ke komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari kami ya. Dan juga klik tombol share supaya video ini bisa bermanfaat bagi yang lain. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye-bye.